ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فضيلا Sadaqallahul Azim. Amma ba'du, para jamaah sidang pengajian rutinan Masjid Mutiara yang sama-sama mengharap rahmat dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan segala limpahan rahmat, karunia, kasih sayang, serta yang paling utama adalah hidayah, taufik yang ada di dalam hati kita, sehingga kita mampu dan mudah untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan ibadah yang tadi kita laksanakan, sholat maghrib berjamaah ini, Allah jadikan sebagai amalan sholihan mutaqabbala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitupun Jumat yang telah kita laksanakan pada siang hari tadi, mudah-mudahan menjadi kafaratul lima baina Jum'atain, menjadi penghapus, pelebur, kifarat atas segala dosa-dosa kita di antara dua Jumat. Amin ya Allah rabbal alamin. Jamaah sekalian, bapak-bapak Masjid Mutiara, di dalam judul kita pada malam kali ini, kajian tema tauhid kita mengenai bagaimana cara kita untuk menggapai cinta Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berikut sekaligus menggapai dan mendapatkan mahabbah dari makhluk, yaitu manusia secara keumuman. Di sini luar biasa jamaah sekalian, karena ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata seorang sahabat ini bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni, kabarkanlah kepada diriku, berikanlah ilmu mengenai diriku tentang apa yang harus aku lakukan sehingga Allah mencintai diriku, dan dengan amal yang aku lakukan itu pula orang-orang ikut mencintai diriku." Itu pertanyaan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam seketika menjawab dan menasihati seorang sahabat yang bertanya itu dengan ungkapan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhadin nas. Izhad fid dunya. Ini yang pertama. Ada dua indikator. Yang pertama, izhad fid dunya. Izhad itu artinya zuhud, jemaah sekalian. Zuhudlah engkau terhadap dunia. Yuhibbukallah. Niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi zuhud terhadap dunia mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wazhad. Kata Nabi melanjutkan, wazhad fima indan nas. Zuhudlah engkau terhadap apa? Segala sesuatu yang dimiliki orang lain. Dan terakhir kata Nabi, yuhibbukan nas. Niscaya orang-orang itu akan mencintai dirimu. Jadi kuncinya satu jamaah sekalian. Kuncinya adalah zuhud. Secara pendeknya, makna dari zuhud itu, gampang nama, rangkumannya itu adalah apa? Ketika terlepasnya ikatan yang ada dalam hati terhadap apa? Terhadap dunia. Jadi kita itu tidak terikat, tidak terkunci hati kita terhadap dunia, sehingga ketika keterikatan itu terlepas, dunia
tidak menjadikan menjadi sebab, tidak menyebabkan seseorang itu lupa terhadap Allah. Lamun tos zuhud mah ka dunia teh biasa saja. Sudah tidak ada ikatan lagi di dalam hatinya terhadap kecintaan terhadap dunia yang menggebu-gebu dan bergelora. Gelora teh ingat ka partai barunya. Udah gelora ya Pak ya. Nah, jadi tidak menggelora lagi terhadap dunia. Dan juga ketika seseorang sudah zuhud, maka itu salah satu sebab Allah selalu ada di dalam hatinya. Allah selalu ada di dalam hatinya. Dan harus digarisbawahi jamaah sekalian, zuhud ini adalah amalan qalbi, amalan hati, amalan batin. Tidak ada seseorang yang dapat memastikan orang lain itu zuhud atau tidak dengan melihat zahirnya. Yang mengetahui seorang itu zuhud atau tidak adalah orang yang bersangkutannya. Kita pribadi yang meraksa diri, apakah kita itu memiliki ikatan-ikatan kuat terhadap kecintaan terhadap dunia atau tidak, kita yang tahu. Dan yang lebih tahu pastinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu Pak. Ini adalah kuncinya untuk menggapai kecintaan Allah dan juga manusia dengan cara zuhud. Istilah lamun ngobrol ke ibu-ibu mah kudu zuhud dina menjalani rumah tangga. Ketika ada tetangga, kerabat yang beli kompor, ulah jadi kita yang kebakarna gitu ya. Batur meser kompor, kita nu ngagolak gitu Pak. Batur meser kulkas, meser AC, kita yang beku. Orang beli open, kita yang terpanggang. Kan eta berat untuk menjalani itu. Maka ketika seseorang zuhud, benar kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, jadikanlah dunia hanya ada di genggamanmu saja. Simpan dunia di tangan, jangan sampai simpan di dalam hati. Susah kalau udah masuk ke dalam hati. Selanjutnya jamaah sekalian, ternyata Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam firman-Nya. Salah satunya di dalam surat An-Nisa ayat ke-77 kalau tidak salah, di ujung akhir ayatnya itu kata Allah, "Qul mata'ud dunya qalil." Kumaha artinya? Iya. Qalilun. Ini yang pertama. Bahwasannya kenikmatan yang ada di dunia itu qalilun, sedikit saja kata Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu, dan juga akhirat itu khairun, lebih bagus, lebih berharga, lebih mulia, lebih besar limanittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa mah apa yang ada dalam genggaman Allah itu lebih mulia dibandingkan apa yang ada di dunia yang kita miliki. Dan setelah itu wala tudlimuna fatila, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seseorang sedikit pun. Ini adalah hal yang harus kita masukkan di dalam hati kita, bahwasanya kita yakini apa yang ada di dunia ini, bagaimanapun hebatnya seseorang melabeli sesuatu yang ada di dunia, luar biasa, ya, premium gitu ya. Ini adalah sesuatu lebih dari premium, Pertamax. Nah, ini sesuatu yang luxur gitu ya, sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi ingat, saya di dunia, kata Allah mah qalilun, eta teh sakedik. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan akhirat itu adalah sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang ada di dunia bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah tidak akan menzalimi terhadap orang-orang siapapun itu. Jamaah sekalian, dan kalau kita perhatikan di dalam surat Ali Imran pun sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala merinci mengenai fitrah yang dijadikan cinta manusia terhadap sesuatu itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Sudah dijadikan indah pandangan manusia terhadap perempuan, pasangan-pasangannya, terhadap sesuatu yang biasa digemari oleh kita hidup di dunia ini. Tapi di ujung ayatnya selalu Allah berikan apa? Husnul ma'ab. Inna indallahi husnul ma'ab. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu adalah tempat yang terbaik. Tempat kembali di sisi Allah itu adalah lebih baik dibandingkan apa yang kita harapkan, yang kita impikan di dunia ini. Bahkan di ayat selanjutnya, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, apakah aku ingin kabarkan kepada kalian mengenai sesuatu yang lebih
berharga dibandingkan apa yang kalian inginkan tersebut. Nah, jadi selalu di dalam ayat Quran kalau misalkan disebutkan nikmat-nikmat dunia, pasti Allah langsung bandingkan dengan apa yang Allah akan berikan nanti pahala di akhirat. Makanya kita nggak boleh ada rasa cinta terhadap dunia itu berlebihan, apalagi mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Ataupun kalau kita menyimak mengenai kisah yang Allah gambarkan di dalam surat Al-Qasas ayat 79 sampai 80 jemaah. Ini mengisahkan ketika Qarun Allah berikan limpahan nikmat kekayaan yang luar biasa. Qarun seorang miliarder sampai-sampai terkenal sampai zaman kitanya. Kalau ngurak nanaon, kalau cari sesuatu di dalam tanah, dapat sesuatu yang berharga, pasti sebutnya harta karun. Di zaman baheula sampai ayeuna terkenal Qarun. Nah, karena Allah berikan limpahan nikmat dari kekayaan yang luar biasa. Sampai-sampai gudang kekayaan Qarun ini, Pak, kalau mau dibuka, kuncinya itu harus diangkat oleh orang-orang yang kekar-kekar. Hercules, gitu. Aderai. Ngangkat buat kuncinya saja. Kebayang sakumaha ageung pintu dari gudangnya. Kebayang berapa banyak apa yang ada dalam gudangnya. Luar biasa, Qarun. Nah, Allah kisahkan ketika ada orang-orang yang menginginkan dunia, dia itu kaseraban ku hartana Qarun. Sampai-sampai dia menginginkan apa yang diberikan Allah kepada Qarun. Tapi ada orang-orang yang berilmu di antara orang itu mengingatkan mengenai keinginan orang tersebut terhadap harta. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi. Maka Qarun itu dia keluar menuju kaumnya dengan memamerkan segala kemegahannya. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, dan berkata orang-orang yang mengharapkan kehidupan dunia, apa menurut mereka? Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Kata orang-orang yang menginginkan harta Qarun ini, aduh, cobalah kalau misalkan harta ini diberikan kepadaku. Aku diberikan sesuatu yang sama seperti pemberian Allah kepada Qarun. Wah, sungguh dia teh orang yang mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Kata orang yang menginginkan gitu. Lantas di ayat selanjutnya, wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khaira. Lantas ayat ngingetan. Ketika ada yang ngomong gitu teh, orang yang berilmu di antara mereka menyebutkan, wailakum, celakalah kalian. Ketahuilah bahwasanya thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan, bahwa pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu khairun, lebih bagus, lebih besar, lebih mulia dibandingkan apa yang Allah berikan kepada Qarun. Qarun manusia terbenghar sadunia. Tapi ku Allah mah, seorang Allah mah khairun di Allah, lebih bagus mah di Allah. Makanya kalau saya pribadi, Pak, melihat sesuatu yang nyeraban soca gitu ya, wah luar biasa ya gitu. Lihat pakaian, lihat kendaraan, lihat tempat perumahan atau apa gitu ya. Tapi ingat tadi, astagfirullahaladzim, ya mudah-mudahanlah ku iman sareng amal soleh kita bisa mendapatkan yang lebih. Kalau kita tidak dapatkan di dunia, Allah akan siapkan di akhirat. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, inilah yang diingatkan oleh orang-orang yang memiliki ilmu. Wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak mungkin dapat mendapatkan pahala yang besar itu melainkan adalah orang-orang yang sabar. Nah, begitu jamaah sekalian. Nah, ini ada satu kisah dulu. Nah, ada satu kisah. Kisahnya saya pernah baca di WA group Mutiara Syar'i ya, ada yang men-share, luar biasa. Jadi ceritanya ada keluarga, seorang ayah dan anak-anaknya. Ayahnya sudah sepuh, ayahnya diberikan limpahan kekayaan yang mumpuni. Setelah itu setelah sakit-sakitan, akhirnya mengumpulkan anak-anaknya, memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Wasiatnya apa, Pak? Nah itu. Nah, mewasiatkan apa? Nah, jaga engke cek ujang pami bapak pageto tos teu aya. Bahasa Sunda nama gitu kan. Kalau bapak sudah tidak ada, omat pakaikan kaos kaki bolong ini ke jenazah bapak. Pakaikan itu, nak. Kenapa mesti dipakaikan, Pak? Karena kaos kaki yang ini sampai bolong sampai koyak ini adalah yang menemani bapak dalam merintis usaha dan perusahaan bapak ini sampai sekarang kalian mendapatkan manfaatnya. Jadi pas kapungkur teh ngangge kos kaki sampai ke dugi ka bolong, Pak, teu digentos-gentos Pak ngenten. Du kata aya gentosna.
Nah, setelah itu minta untuk dipakaikan dalam jenazahnya. Setelah itu meninggal si ayah ini. Ketika meninggal akan dikafani, berselisih antara anak-anaknya dengan ustadznya. Tapi ustadznya bukan Ustadz Farhan ya. Ustadz Ferry ya. Masya Allah. Nah, ketika itu berselisih, kata anak-anaknya, Pak Ustadz, pokok nama tekengin itu kudu dianggokeun eta kos kaki teh. Nggak bisa tuh, memang syariatnya juga nggak boleh. Mayit kalau udah meninggal udah cukup dikafani. Laki-laki 3 batasan maksimalnya, 3 lapisnya, 3 tidak tambah-tambah dengan kos kaki. Dan mayit mah dekat irisan, saur ustadz ada gitu. Lalu dari di kos kakian sekalian sareng sapatuna sok. Ya ustadz ada gitu ya. Akhirnya nggak bisa. Tapi anak-anaknya kagak, karena ini wasiat dari orang tua kami gitu. Hingga akhirnya dicarilah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si mayit ini. Siapa kira-kira, tahu nggak nih perkara masalah ini gimana solusinya? Dicari, ternyata ada notarisnya dari si mayit yang meninggal ini. Ternyata ketika notaris didatangkan, oh iya, saya cari kertas yang harus dibacakan ketika mayit ini meninggal. Akhirnya dibawakan kertas itu, dibacakan. Ketika dibaca, nah sekarang ketika kalian dengar surat ini pasti bapak sudah tidak ada. Dan bapak yakin sekarang pasti kalian sedang berselisih mengenai bagaimana nasib kos kaki bolong itu. Sebetulnya bukan perkara mengenai kos kaki bolongnya yang harus dipakaikan ke jenazah bapak. Bukan itu. Tapi inilah pembelajaran yang akan bapak berikan kepada anak-anak bapak semua. Bahwasanya seberapapun harta yang telah dikumpulkan selama hidup, ketika mati seluruhnya ditinggalkan. Sampai-sampai kos kaki saja, yang kecil saja, ingin ikut ke dalam liang lahat, itu tidak diperbolehkan. Jadikanlah ini pelajaran nak, bahwasanya dunia ini bukan segala-galanya, bukan tujuan bagi kita. Eta. Ketika saya baca dari cerita itu di WA Group, oh ini zuhud ini si bapaknya gitu. Luar biasa jemaah sekalian. Memang benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, yatba'ul mayyitu thalathan, yang mengikuti mayit itu yang sudah meninggal itu ada 3 Pak. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Yang 2 itu akan pergi meninggalkan mayit, kembali dia, yang 1 itu akan mengikutinya selamanya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, yang akan kembali tidak ikut sampai mati itu siapa? Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, dan hartanya, wa yabqa amaluhu, yang akan membersamai kekal itu bersama mayit adalah amalnya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah memberikan isyarat kepada kita zuhud ka dunia teh. Lepaskan ikatan-ikatan cinta terhadap dunia, sehingga tidak memberatkan kita dalam menghadapi hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu jamaah sekalian, dari sifat zuhud inilah mengajarkan kepada kita bahwasanya kita boleh untuk memanfaatkan dunia. Karena di antara para sahabat Nabi SAW itu seluruhnya tidak miskin-miskin. Tapi seluruhnya itu kebanyakan dari antara mereka itu aghnia, yang memiliki kekuatan di dalam hartanya, finansialnya, sehingga Islam bisa berjaya. Salah satu contoh yang paling dekat yaitu siapa? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri pertama dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa berkembang di awal datangnya risalah kenabian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu supporter yang terbesarnya adalah istrinya. Bukan hanya memberikan support dalam semangat dan mentalitas, tapi memberikan kekuatan di dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan beunghar Pak istri Nabi. Pantangna kalau misalkan anak kita mencari pasangan hidup yang beunghar nu rada beunghar gitu ya. Jangan diulah. Dan Nabi wae milera nu beunghar, tapi jangan jadikan patokan, Pak. Yang penting agamanya. Nah, ini jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu gemar dalam mencari harta. Semangat dalam mencari harta, tapi tidak memiliki keinginan dalam menghabiskan harta dalam hal yang sia-sia. Gitu Pak. Gemar dalam mencari harta untuk merealisasikan
keinginannya dalam gemar memberikan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan disalah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an rutinan untuk memberikan sedekahnya untuk kejayaan Islam itu, kalau dihitung-hitung sekarang itu rutinannya itu 2,5 miliar Pak per bulan teh. Kalau kita menghitung seperti itu. Terus diberikan. Apalagi ketika beliau wafat, yang dijadikan warisan untuk keluarganya itu adalah bongkahan-bongkahan dari emas, bongkahan-bongkahan berlian, permata yang banyak. Sehingga kalau misalkan orang untuk membagi dan memecah si berlian-berlian itu sangat susah, sampai-sampai si kampak yang dipakai itu melukai terhadap tangan orang yang memakainya. Saking terterusannya gitu Pak, sampai sakit tangannya untuk membelah bongkahan yang ditinggal oleh Abdurrahman bin Auf. Dalam satu riwayat seperti itu. Jadi menandakan bahwasanya dan harta itu dilarang Pak. Bahkan bagaimana seorang dapat zakat kalau tidak mencapai nisabnya, batasan-batasannya. Kan harus memiliki kekuatan dalam finansial. Yang jadi patokannya itu adalah zuhudnya. So kita punya fasilitas hidup, rumah, kendaraan, anak-anak seluruhnya. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk jadikan zuhudnya itu yang nomor pertama gitu. Jadi jangan sampai ada kesan bahwasanya zuhud itu harus miskin gitu Pak. Tidak. Yang penting hatinya yang tidak terikat oleh dunia. Nah, jamaah sekalian, memang Allah Subhanahu wa taala digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali menghinakan terhadap dunia ini. Biar apa? Orang-orang itu tidak memiliki keinginan yang menggebu-gebu untuk mencari dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Kalau misalkan dunia ini Allah bandingkan dengan sayap seekor nyamuk, Allah hargai dunia ini dengan seekor sayap nyamuk, jamaah. Masaqa kafiran minha syurbata ma'in. Pasti orang kafir itu tidak akan Allah berikan minum di dunia ini. Saking tidak dihargainya dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan sarang jangjang nyamuk begini tidak berarti apa-apa, tidak berbanding. Kalau misalkan dunia itu memiliki harga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti orang-orang kafir yang hidup di dunia itu pasti mau bakal dipasihan cai-cai acan, Pak. Gitu. Biar kita ingat, bukan dunia yang jadi tujuan. Dan setelah itu jamaah sekalian, mengenai dunia ini, kalau kita berpikir orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, mereka diberikan fasilitas hidup yang baik, diberikan kemudahan dalam kehidupannya, urusan-urusan dunia terlihat gampang, mulus, sukses gitu ya. Itu jangan jadi pengaruh dalam hati kita, karena Allah itu tidak menilai seseorang itu dari banyaknya harta. Karena tadi balik lagi, dunia itu tidak berharga, makanya orang kafir diberi dunianya pek-pek wae, tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala mah. Seperti itu. Makanya kita jangan sampai terlena oleh sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, dan kita menganggap bahwasanya kemuliaan seseorang itu dilihat dari syarafuhum, dilihat kemuliaannya itu dari apa yang dia miliki. Tidak seperti itu. Karena kita tahu, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Begitu jamaah sekalian. Dan ini berdasarkan hadis sahih dari Imam At-Tirmidzi. Selanjutnya jamaah sekalian, mengenai makna yang lebih rinci, yang lebih dalam mengenai zuhud ini, Imam Hasan Al-Basri, beliau itu mengatakan yang namanya orang zuhud disebut zahid. Zahidnya orang yang zuhud. Imam Hasan Al-Basri, az-zahidu, orang yang zuhud itu adalah orang yang berkata, man qala, kepada orang lain, ketika dia bertemu dengan orang lain, dia berkata, huwa afdalu minni, dia itu yang aku temui itu afdal. Astagfirullahaladzim. Ya ayo wae. Nah, afdalu minni, yang maksud afdal itu lebih mulia dibandingkan diriku.
orang yang zuhud itu menurut Imam Hasan Al-Basri adalah orang yang mengatakan kepada orang lain, huwa afdalu minni, dia itu lebih mulia dibandingkan diriku. Ini ada beberapa indikator. Yang pertama, orang yang zuhud itu menjadikan atau memposisikan dirinya itu tidak sempurna atau jauh dari kesempurnaan, sehingga menganggap bahwasanya dirinya itu tidak memiliki kesempurnaan dibandingkan orang lain. Bisa jadi seperti itu. Kalau orang sudah memposisikan dirinya tidak sempurna, maka manfaat pertama, dia tidak sombong, jauh dari sifat sombong. Lamun tos gitu mah tidak sombong. Dan yang kedua, kalau menganggap bahwasanya orang lain lebih mulia, siapapun dia, profesinya apapun itu, yang baik-baik ya, jelas. Nah, maka dia akan menghargai orang itu. Maka sifat orang zuhud dia menghargai siapapun. Siapapun berikan penghargaan, penghormatan terhadap dirinya. Menganggap bahwasanya diri kita itu tidak sempurna, jauh dari kesempurnaan, dan kita mencoba untuk senantiasa melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita dan menghargai terhadap orang lain. Rupinan kieu mah berat, Pak, buat kita kadang-kadang. Kemudian kalau misalkan presiden, kita jadi presidennya, ke bawahannya nyebut kamu lebih afdol dibandingkan diriku. Santainya susah gitu seperti ini deh. Dan ini adalah tantangan bagi orang yang ingin menjadi orang yang zuhud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya menurut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang disebut zuhud itu ketika seseorang itu dia tidak la yafrahu, dia itu tidak merasa gembira yang berlebihan ketika dia mendapatkan sesuatu yang baik mengenai perkara dunia. Lamun katembelahan, sanes katembelahan, kalau dapat rezeki nomplok teh tidak benar-benar sampai bergelora, artinya menggebu-gebu seneng, wah teka bayang gitu. Dan sebaliknya, dia pun tidak la yahzan, dia tidak sedih ketika kehilangan sesuatu yang ada dalam dirinya. Kalau mendapatkan sesuatu tidak over bahagianya, kalau kehilangan sesuatu cukup sedihnya hanya sebentar saja. Itulah salah satu indikator orang yang disebut zuhud menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi gini Pak, kadang-kadang sesahnya kita punya kalau kaicalana naon teh, kalau ada sesuatu musibah teh pasti siapapun diberitahu oleh kita. Di ujung rumah sampai ke ujung yang lain pun pasti pada tahu saya teh lagi berat, usaha lagi susah, segala macam, sasadu kemana-mana kalau ditimpa kesulitan. Tapi kalau ditimpa satu kebaikan, rezeki yang luar biasa, kadang-kadang susulumputan, sampai-sampai nggak mau diketahui oleh orang lain. Sifat kita kadang-kadang seperti itu. Dan itu kebalikannya. Untuk menjadi zuhud, salah satu indikatornya maka apa yang tadi disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, dan ini selanjutnya Nabi SAW menafsirkan mengenai makna zuhud yang lebih rinci lagi jemaah. Menurut riwayatan dari Ibnu Abi Dunya yang dikutip oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Di situ disebutkan bahwasanya Nabi menjelaskan, laisa zahadatu fid dunya, bukanlah zuhudnya seseorang di dunia itu, tidaklah disebut zuhud itu bitahrimi al-halali wala idha'atil mal. Orang zuhudnya bukan orang yang mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah, wala idha'atil mal, dan juga orang yang bukan menyia-nyiakan harta yang Allah berikan dalam hidupnya. Itu pertama. Walakin az-zahadatu fid dunya an takuna ma fi yadillahi awthaqa minka. Tapi yang disebut orang yang zuhud itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang ketika mendapatkan sesuatu di dunia itu, dia yakin bahwasanya apa yang ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari apa yang dia dapatkan. Contoh,
kalau misalkan kita berusaha, berikhtiar untuk mendapatkan target yang hasil yang akan kita capai. Ternyata sudah berikhtiar, sesuai planning, ternyata hasil yang didapatkan itu tidak seberapa, jauh dari target yang kita canangkan. Ingat, apa yang kita dapatkan yang sedikit itu bukan sesuatu yang jadi tujuan, tapi tujuannya apa yang ada dalam genggaman Allah dari usaha yang telah kita kerjakan. Karena Allah memandang dari proses, Pak, bukan hasil, kan seperti itu. Bahkan kaidah para ulama menyebutkan al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan yang Allah berikan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan amal yang diperbuat. Jadi semakin besar ikhtiar kita, pengorbanan kita, walaupun nanti hasil di dunia itu sedikit, tapi semakin besar apa yang Allah siapkan pahala nanti di akhiratnya. Seperti itu. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antakuna haluka fil musibah haluka idza lam yusibu biha sawa'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang zuhud itu ketika dia ditimpa musibah atau tidak ditimpa musibah, maka tetap saja sawa'un, tetap saja dirinya itu kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aya musibah, teu aya musibah, teu ngepek, pokoknya mah ibadah we. Kalau bahasa Sunda mah panceg dina galur gitu. Kuat dia dalam menjalankan ibadah terhadap Allah, tidak terpengaruhi oleh kondisi yang dia dapatkan. Selanjutnya yang terakhir kata Nabi SAW, orang yang zuhud itu wa an yakuna madihuka wa dhamuka fil haqqi sawa'un. Kondisi seseorang ketika dia diberikan hamiduka, ada pujian-pujian yang diberikan orang-orang, dan juga dhamuka, celaan cacian yang dilontarkan dari seseorang terhadap dirinya, al-haqqu sawa'un. Selama itu adalah suatu yang benar, maka sawa'un, dia tetap aja santai orangnya. Mau ada yang memuji biasa-biasa saja, tidak lantas terbang tinggi dan tidak jatuh ketika ada yang mencaci. Karena dia tahu apa yang diungkapkan oleh orang-orang itu adalah satu kebenaran. Gitu. Dan juga dia tahu apa yang dilakukan oleh dia itu adalah satu kebenaran. Ketika kita menjalankan kebenaran, pastikan ada saja lontaran-lontaran ucapan-ucapan dari orang yang tidak suka kepada kita, nunggu goreng gitu ya. Tetap we panceg, jangan didengar. Orang yang zuhud itu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama jemaah sekalian, mengenai makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus memiliki keyakinan bahwasanya apa yang di genggaman Allah itu lebih kita harapkan dibandingkan apa yang ada dalam genggaman kita. Bisa punya perasaan dan keyakinan seperti ini, itu muncul dari keyakinan kita pribadi terhadap bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu yang telah menjamin rizki kepada kita. Rizki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Bahasana Ustadz Epi mah gitu. Jadi tidak mungkin pahili tas aya pos-posna. Nah, ketika kita yakin bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq, maka kita yakini pula bahwasanya apa yang ada di genggaman Allah itu lebih baik dibandingkan apa yang ada dalam genggaman kita. Harapan-harapan kita itu tidak lebih baik dari apa yang telah ada dalam kehidupan kita, sesuai dengan takdir Allah yang berikan kepada kita. Sampai-sampai jamaah sekalian, Imam Ahmad itu dalam satu waktu dia menyebutkan asarru ayyami ilayya, hari yang paling aku sukai, yang paling membuat diriku senang, yaumun asbaha wa laisa li syai'un. Aku bangun di waktu pagi dan aku lihat aku tidak punya apa-apa. Imam Ahmad mah berbicara seperti itu. Yang membuat dirinya senang itu ketika dia mendapati pagi harinya itu tidak punya apa-apa. Istilah kita mah nggak ada makanan mungkin ya, sudah habis perbekalan. Nah, itu adalah sesuatu yang membahagiakan bagi Imam Ahmad. Kalau saya pribadi mah Pak, pusing. Boro-boro tos kosong sadayana udah mulai menipis saja. Wah, segala mau cukup ya bulan payung. Bayarin segala macam, kebutuhan kita bagaimana. Tapi itu karena kepikiran. Tapi Imam Ahmad saking zuhudnya beliau, ketika tidak apa-apa itu adalah sesuatu yang membahagiakan dirinya. Kenapa jamaah sekalian? Karena dengan ketidak ada apa-apaan yang ada dalam genggamannya, dia lebih kuat lagi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
ngabuktikan janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya siapa yang bertawakal kepadanya fahuwa hasbuh, maka Allah akan berikan jaminan menutupi segala kebutuhan-kebutuhannya. Kedua jamaah sekalian yang tadi, zuhud itu diraih ketika kita dapat musibah atau tidak mendapat musibah. Bagi kita itu adalah sama saja, tidak ada efeknya. Kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau mungkin apa yang pergi meninggalkan kita itu, musibah yang datang itu menyakiti hati kita. Ditinggalkan oleh pasangan, ditinggalkan oleh anak, meninggal. Ketika apa yang ada dalam kehidupan kita, kendaraan kita hilang atau apa, kan itu kan berat. Nah, tapi itu tidak mempengaruhi terhadap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini ada satu doa bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar musibah yang kita hadapi ini terasa ringan. Ada doanya jamaah sekalian. Di antara doanya itu kata Nabi SAW, Allahumma qsim lana min khusyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Apa kata Nabi SAW? Mintalah kalian, ya Allah, aqsim lana, berikanlah kepada kami min khusyatika, dari rasa takut terhadap dirimu. Dan dengan rasa takut itu akan menjadi penghalang antara diriku terhadap maksiat terhadapmu. Jadi rasa takutnya harus jadi penghalang terhadap maksiat. Yang kedua, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka. Ya Allah, limpahkanlah kekuatan untuk taat kepadamu. Dengan ketaatan itulah yang akan menjadikan aku mendapatkan surgamu nanti. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi masaibad dunya. Ya Allah, berikanlah keyakinan di dalam hatiku sehingga apa musibah yang datang kepada diriku itu terasa ringan dirasa oleh diriku. Jadi masaibud dunia, musibah-musibah dunia itu terasa ringan kalau kita punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita bisa mintakan dengan doa yang tadi kita dengarkan dari Rasulullah SAW. Dan yang terakhir jamaah sekalian, zuhud itu akan diraih ketika orang-orang yang memuji dan yang mencela terhadap kita itu tidak berefek apa-apa sama kita. Ketika kita yakin itu adalah satu kebenaran. Ketika ada yang ngomong sesuatu yang buruk, tetap saja kita meyakin kepada Allah, tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau misalkan ada orang yang dia itu ingin dipuji-puji sama orang, kan itu timbulnya jadi riya. Dan apa yang dilakukannya itu menjadi sia-sia, tidak akan dicatat oleh Allah sebagai amalan salih. Bahkan menurut periwayatan yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yusammi', siapa orang yang melakukan satu tindakan untuk agar didengar-dengar oleh orang lain tindakannya itu, yusammi'ullah bih, maka Allah akan bukakan aib-aibnya, perdengarkan aib-aibnya kepada orang lain. Kalau kita beramal agar didengar oleh orang lain, maka Allah akan perdengarkan aib-aib kita kepada orang lain. Na'udzubillah. Waman yurai, siapa orang yang bertindak satu amal untuk dilihat-lihat oleh orang lain, maka yu'ri Allah, maka Allah akan memperlihatkan dan membukakan kecacatan-kecacatan kita di hadapan orang lain. Itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati mengenai membersihkan hati. Kita harus zuhud, kita harus ikhlas, kita harus ridha dengan apa yang telah Allah berikan kepada kehidupan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Salah satu kiat-kiat untuk menggapai kecintaan Allah dan kecintaan makhluknya, itu dengan cara zuhud terhadap dunia ini. InsyaAllah Allah akan berikan kecintaannya kepada kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berikan keistiqomahan dalam apapun yang menjadi kebaikan, dan kita jadikan sebagai hamba yang mendapatkan husnul khotimah di akhir kehidupan kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.